Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Tentunya pasti sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang baik, tidur yang cukup, dan minum vitamin atau makan buah-buahan dan sayuran banyak ya. Tak lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu online kita bermain dulu ya. Kita bermain dulu, panggil kakak-kakak atau mama atau papa kalau ada di samping, diajak ikutan ya. Oke, semuanya siap? Semuanya siap? Oke, satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, dibuat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi empat, ku buat kamera ciklik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ditutup dan lipat untuk berdoa. Jadi adik-adik kalau mau berdoa yang kecil-kecil nyanyi dulu ya. Kalau yang kakak-kakak boleh juga kalau mau. Oke, nanti latihan lagi ya. Sampai jumpa. Kakak Cesar. Dah. Hai, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak Serakin dan percaya semuanya baik-baik saja, amin. Sehat-sehat selalu toh di rumah. Oke, gimana? Tadi sudah icebreaker, jadi kita siap memuji Tuhan. Semuanya harus semangat, oke? Kakak Sar mengajak adik-adik semua di rumah bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk, kita semuanya mau bergerak. Kita mau nyanyi sebab kasih Tuhan selalu ada buat kita, amin. Oke, siap. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih
pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap graktor. Saya laskar Kristus, siap graktor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, siap laskar Kristus. Markas iblis ku hancurkan, bagi Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan, setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Siap anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi, markas iblis, markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan, setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi, anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Oke, dipersilakan dulu dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Kita berterima kasih penyertaan Tuhan, kasih Tuhan begitu sempurna bagi setiap kita, adik-adik, bunda-bunda di rumah. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita angkat lagu ini dari awal. Ku mau cinta Yesus
kasih Tuhan, kasih-Mu begitu sempurna bagi setiap kami. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari samudra. Untuk setiap kami, anak-anak Rocky di tempat ini, dengan apa akan kami balas kasih dan perlindungan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan pujian penyembahan kami tidak berakhir sampai di sini saja Tuhan. Namun kami tetap terus memuji dan menyembah-Mu di setiap kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati Bunda yang nanti akan memberitakan, membagikan firman Tuhan, cerita Alkitab. Biarlah kami diberikan hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau duduk dan mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan pengucapan syukur kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Ingat, duduk tenang dan jangan bermain, jangan cerita. Fokus mendengarkan Bunda untuk dengarkan cerita, oke? Sip? Oke deh. Selamat mendengarkan cerita. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Adik-adik, kita semua sudah ada pada bulan Desember ya. Kita ada pada minggu pertama bulan Desember. Tidak terasa ya, kita sudah ada di bulan Desember. Waktunya kita lagi dalam penantian ya, menyambut akan hari Natal yang sudah semakin dekat ya. Adik-adik, kita semua walaupun di rumah kita masih selalu semangat ya. Oke, semuanya kabar baik dan kita semua sehat ya. Kita semua dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, sudah saatnya kita mau mendengarkan cerita yang akan disampaikan sama Miss. Adik-adik duduk yang baik, yang manis di rumahnya masing-masing ya. Dan jangan lupa pegang Alkitabnya di tangan, karena kita akan membaca firman Tuhan sebelum kita akan mendengarkan cerita ya. Adik-adik, Miss minta kita semua buka di perjanjian baru. Ada di Lukas 10. Kita akan baca ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-42. Judulnya adalah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku." Itu kata Ibu Marta. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ini adalah bacaan kita ya. Dan adik-adik, Miss mau cerita. Yang tadi kita baca bersama adalah cerita tentang Ibu Marta dan Ibu Maria. Ya. Adik-adik, Tuhan Yesus dia bersama murid-muridnya. Mereka
lagi dalam perjalanan, ya. Mereka lagi dalam perjalanan. Tibalah mereka di sebuah kampung, ya. Dan kampung itu adalah kampungnya Ibu Marta dan Ibu Maria. Dan setelah mereka tiba di situ dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita, Ibu Marta membuka pintu rumahnya dan menyambut Tuhan Yesus masuk dalam rumahnya. Luar biasa ya, ketika kita membuka pintu rumah kita ya untuk menyambut orang ataupun tamu yang masuk dalam rumah kita. Artinya kita benar-benar hati yang menerima, menyambut ya dengan penuh sukacita. Kita menyambut mungkin teman kita yang datang ke rumah. Artinya kita menyambut dengan penuh sukacita ya. Jangan sampai ada orang datang di rumah, dia toki pintu dan kita tidak buka pintu ya. Kita tutup, intip saja di jendela dan kita tutup lagi. Kita nggak boleh buka pintu. Nggak boleh gitu kan. Kita belajar dari Ibu Marta. Dia dengan penuh sukacita dia membuka pintu rumahnya, mengundang Tuhan Yesus masuk. Ya, itu satu poin adalah dia membuka pintu rumahnya. Artinya dia membuka hatinya ya, menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tapi satu yang Ibu Marta tidak lakukan, seperti mana dalam firman Tuhan tadi yang sudah dilakukan sama Ibu Maria. Ya, Ibu Maria duduk di bawah kaki Yesus dan mendengarkan ya Tuhan Yesus untuk sedang bercerita. Sedangkan Ibu Martanya lagi menyibukkan diri di belakang ya. Ibu Marta lagi sibuk bekerja di belakang untuk menyiapkan hidangan buat Tuhan Yesus dan teman-temannya. Tapi kenapa ya Ibu Marta dia harus marah? Kan Tuhan Yesus tidak memintanya untuk sibuk di belakang. Tapi kenapa dia marah? Dia marah dan dia datang dan dia bilang, Tuhan Yesus, apakah engkau tidak peduli denganku? Kenapa engkau membiarkan saudaraku? Dia hanya duduk dan mendengarkan. Bukankah dia harus membantu aku di belakang? Suruh dia membantu aku di belakang. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Ini bagian yang benar yang sudah dilakukan Ibu Maria yang tidak bisa diambil. Oke? Kita harus fokus. Ya. Tujuan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Gak boleh khawatir untuk tidak usah memikirkan yang lain ya. Adik-adik, ketika kita datang, Miss kasih contoh ya. Ketika setiap hari Minggu ya, kita datang ke gereja mendengarkan cerita. Tujuan kita datang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus ya. Artinya tidak boleh ada pikiran-pikiran yang lain datang, hanya tujuan datang ke ibadah, tapi malah pikirannya di tempat lain, lagi disampaikan cerita. Bukannya kita duduk diam mendengarkan cerita, tapi kita disibukkan dengan hal-hal lain. Misalnya lagi disambil diceritain sama bunda atau miss sekolah minggu, bukannya mendengarkan, tapi sibuk sana, nyolek teman sana, nyolek teman kiri, sibuk lagi dengan main-main handphone ya, pegang handphone dan asik-asik bermain handphone ya, tidak sibuk mendengarkan bunda atau miss cerita, tapi disibukkan dengan banyak hal ya, gitu. Nanti giliran ditanya nggak ngerti, karena bunda dan miss lagi cerita, tidak sibuk dengar, tapi sibuk dengan hal-hal yang lain di sana. Ya. Tuhan bilang, kita harus fokus, tujuan kita adalah mendengarkan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Ibu Maria itu adalah yang benar.
Ibu Marta sudah membuka pintu rumahnya, ya, mempersilahkan Tuhan Yesus hadir dalam rumahnya. Tapi dia tidak melakukan bagiannya. Dia disibukkan dengan urusan di belakang. Padahal Tuhan datang untuk mau bertemu dengan Ibu Marta dan Ibu Maria. Sedangkan Ibu Marta tidak datang duduk dengar, tapi malah disibukkan oleh pekerjaan, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Kita sudah masuk, ya, tidak terasa. Kita sudah ada di bulan Desember, ya. Artinya kita sudah mau mendekati hari Natal. Walaupun dalam kondisi seperti begini, ya, kita walaupun lagi ibadah di rumah, mungkin kita merayakan hari Natal di rumah ibadah online, ya. Tapi kita harus tetap bersuka cita, ya. Kita harus bergembira karena kita akan merayakan lagi hari Natal, ya. Kita masih ada sampai hari ini. Kita akan melewati lagi bulan Desember dan kita akan masuk pada tahun baru Januari 2021. Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam hidup kita, ya. Kita harus fokus hidup kita, tujuan kita hanyalah pada Tuhan Yesus, ya. Gak boleh pikiran-pikiran yang lain, gak boleh disibukkan oleh hal-hal duniawi apapun. Kita harus mempersiapkan hidup kita, ya, menerima hadiratnya Tuhan, menerima Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, menyambut hari Natal dengan penuh sukacita, ya. Kita akan menyanyi, bersorak, bergembira, menerima Yesus hadir dalam hidup kita, menyambut hari Natal dengan penuh sukacita. Dan ingat, ya, kita sampaikan kepada teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus baik, ya. Sampai hari ini kita masih ada karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dia begitu mencintai kita dengan luar biasa, ya. Kita harus mempersiapkan hidup kita, ya, menerima hadiratnya Tuhan, menerima Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, menyambut hari Natal dengan penuh sukacita, ya. Kita akan menyanyi, bersorak, bergembira, menerima Yesus hadir dalam hidup kita, menyambut hari Natal dengan penuh sukacita. Dan ingat, ya, kita sampaikan kepada teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus baik, ya. Sampai hari ini kita masih ada karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dia begitu mencintai kita dengan luar biasa, ya. Jadi hidup kita, inti dari cerita yang disampaikan di pagi hari ini yaitu tentang Ibu Marta, ya. Tuhan bilang tidak boleh khawatir dan jangan menyibukkan diri dengan banyak perkara, banyak hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Tapi kita harus fokus hanya kepada Tuhan, ya. Seperti yang sudah dilakukan Ibu Maria. Hidup kita hanya kita persembahkan untuk Tuhan. Kita lakukan yang terbaik, ya, melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dalam hidup kita. Fokus tujuan kita, hidup kita hanya kepada Yesus Kristus. Oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik yang mendengarkan cerita firman Tuhan, mau melakukan kebenaran firman itu dalam hidup kita, dan kita siapkan hidup kita untuk menyambut hari Natal, ya. Bersukacitalah bersama Yesus Kristus, bersukacitalah bersama keluarga kita, dan bergembira senantiasa karena Yesus Kristus hadir dalam hidup kita, membuka hati kita, membuka pintu rumah kita untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup kita, ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, kita akan mengakhiri cerita kita di pagi hari ini. Kita semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, dan kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Biarlah apa yang kami ambil dari cerita firman Tuhan
kami sama-sama belajar dari sosok seorang Ibu Maria yang dia memfokuskan dirinya hanya kepada Tuhan, tapi dengan banyak hal. Karena Tuhan sendiri berkata, Ibu Maria sudah melakukan bagiannya yang benar, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan kami belajar untuk melakukan bagian kami. Kami belajar dari Ibu Maria untuk melakukan bagian kami, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Dan kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih karena kami sudah kembali ada di minggu yang baru di bulan Desember. Kami semua ada seperti mana ada Tuhan. Kami walaupun masih ada di rumah kami masing-masing ibadah online, tapi kami percaya sukacita kami begitu luar biasa karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdua sepakat untuk memberkati anak-anak kami yang ada di rumah, penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Walaupun mereka masih tetap di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah Tuhan, izinkanlah mereka Tuhan untuk melakukan yang terbaik, selalu mengikuti aturan pemerintah yang sudah disampaikan Tuhan. Ketika mereka di luar rumah, mereka melakukan bagian mereka. Ketika mereka di dalam rumah, mereka pun akan melakukan bagian mereka. Mereka adalah anak-anak yang baik, mendengarkan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua guru-guru sekolah minggu. Pakailah hidup kami, berikan hati kami seorang ibu, seorang bunda, seorang yang memberikan contoh bagi anak-anak. Berikan hati kami, hati yang rendah hati yang bijaksana, hati yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Biarlah kami semua sepakat untuk memberkati kami semua bunda-bunda mis-mis yang amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu depan lagi. Dadah semuanya.